Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Kali ini kita akan belajar di bab yang baru. Di bab 2, kita akan belajar tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa aja sih materinya? Yuk, kita langsung mulai belajar. Sampailah kita di kompetensi dasar 3.2. Ya, intinya kalian akan mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ada beberapa indikator yang kalian bisa baca sendiri di bawah KD 3.2 yang akan kalian capai di materi pembelajaran ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat yang pertama, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Jadi kalian akan berpartisipasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian di lingkungan sekitar kalian. Oke, sudah gak sabar ya. Kita akan masuk ke materi inti pembelajaran di KD 3.2 di bagian yang pertama. Kita akan kupas tuntas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebenarnya apa sih itu hukum? Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Jadi, menurut kamu sendiri, apa itu hukum? Oke, pada dasarnya, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah yang berupa undang-undang atau peraturan dan sebagainya yang mengatur pergaulan masyarakat. Loh Pak, kenapa hukum bisa dikategorikan adat? Karena sumber hukum itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ada sumber hukum imaterial dan juga sumber hukum material. Sumber hukum imaterial artinya hukum itu bersumber seperti dari Pancasila, dari norma-norma yang ada seperti norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum itu sendiri. Dan itulah yang kita katakan sebagai adat yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat, dan itu sepertinya adalah yang tidak tertulis. Ada juga sumber hukum material atau lebih tepatnya sumber hukum formil. Itu adalah sumber hukum yang sifatnya tertulis seperti undang-undang. Nah, di bawahnya udah undang-undang, ini ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Seperti itu hukum yang ada di Indonesia. Nah, tujuan utamanya hukum adalah terciptanya suatu ketertiban. Kita bisa simak di dalam gambar ketika dulu pertama kali MRT ada di Indonesia, belum ada tanda pembatas untuk mengantri, belum ada aturan, belum ada petugas yang berjaga untuk menegakkan aturan di situ, sehingga kelompok manusia itu cenderung tidak bisa diatur dan tidak tercapailah ketertiban. Maka dari itu hukum hadir. Kalian bisa lihat bedanya di sebelah kanan gambar. Ketika sudah diberikan tanda, ada warna kuning, ada warna hijau, artinya mendahulukan penumpang yang turun, baru memberikan kesempatan kepada penumpang yang naik setelahnya. Nah, disitulah wujud adanya hukum, melalui simbol-simbol, melalui aturan, melalui adanya petugas, demi terciptanya suatu ketertiban. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur, memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Jadi hukum ini tidak ada pengecualian, semuanya harus mau diatur, semuanya harus mau tunduk di bawah hukum. Nah, ini gambar apa ya? Ini pasti sudah tahu, ini gambar razia polisi.
Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, apabila setiap pergaulan di Indonesia, baik pergaulan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan negara, individu dengan negara, negara dengan individu, negara dengan kelompok, itu semua diatur dan ada kaidah-kaidah hukum yang menjadi batasan-batasannya. Itulah makna yang sesungguhnya yang ada di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, ini ada sebuah tindakan penegakan hukum di mana aparat atau polisi lalu lintas sedang melakukan pemeriksaan SIM. Ini sebagai simbol penegakan hukum di Indonesia. Ciri-ciri hukum yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Jadi, perintah itu diwujudkan dengan adanya sesuatu untuk orang atau kelompok untuk mematuhi suatu aturan. Sebagai contoh, dan kepada kamu dibebankan bla 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 bla. Nah, itulah sebuah bentuk perintah atau juga larangan. Tidak boleh belok kiri, harus putar balik di sebelah sana. Nah, itulah contoh dari perintah atau larangan yang ada pada hukum. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau sengaja melanggar, akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Sanksi dalam hukum ada contohnya dari banyak, ada sanksi fisik, misalkan dijewer, dicubit. Ada juga sanksi yang sifatnya kurung badan atau penjara. Ada sanksi yang bersifatnya menyebabkan kerugian atau denda, dan sanksi-sanksi yang lain seperti sanksi sosial yang sedang diterapkan saat ini Jakarta sedang PSBB. Nah, setiap orang yang melanggar harus melakukan bersih-bersih di jalan raya. Nah, itulah sebagai contoh sanksi di dalam hukum. Nah, karena materi kita tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum, kita dalami dulu yuk, apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, dalam hal ini manusianya itu sendiri, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Jadi, perlindungan hukum ini sebuah tindakan pencegahan untuk terjadinya akibat hukum yang lebih buruk. Makanya diciptakan perlindungan hukum. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penegakan hukum. Menurut Profesor Jimli Asidiki, beliau adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi, salah satu hakim konstitusi. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya suatu upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum dan kehidupan bermasyarakat bernegara. Nah, sebagai salah satu contoh, perlindungan hukum yang ada di Indonesia adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada nggak sih Pak contoh yang lain? Tentunya banyak sekali. Perlindungan hukum yang diberikan contohnya pengawalan terhadap saksi atau korban yang dikira vital atau membahayakan saksi dan korban itu sendiri. Dalam hal ini ada di dalam tugasnya Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK. Penegakan hukum kita dapat pahami sebagai sebuah tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kalau kalian lihat sistem peradilan pidana atau kita lihat sebagai contoh hukum pidana di Indonesia, penegakan hukum itu tidak berdiri sendiri. Ia adalah sekelumit sistem yang terdiri dari beberapa institusi, lembaga, dan juga orang per orang. Yang pertama ada penyidikan,
penuntutan, pengadilan. Itulah yang inti. Penyelidikan dan penyidikan prosesnya ada di penegak hukum yang pertama, yakni kepolisian. Penuntutan itu adalah proses yang dilaksanakan oleh kejaksaan, dan pengadilan adalah proses akhir di mana hukum itu nanti akan diciptakan yang namanya vonis yang dilakukan oleh sekelompok hakim atau satu orang hakim. Dan inilah wujud peradilan pidana di Indonesia. Tentunya selain pidana, ada juga peradilan perdata, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan juga peradilan agama yang mempunyai mekanisme sistem yang masing-masing. Baik, itu dulu yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian dapat menyerap seluruh materi pembelajaran, dan saya harapkan tidak hanya diserap, tapi kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan lebih jujur, kalian akan lebih berpartisipasi, dan tentunya tidak boleh main hakim sendiri karena kita adalah negara hukum. Kita semua harus patuh, kita semua harus percaya bahwa hukum di Indonesia akan tegak apabila seluruh masyarakat atau rakyat, pemerintah, semua tegak di bawah hukum atau patuh terhadap hukum. Oke, selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Salam tangguh, tetap pakai masker kalau kalian kemana-mana. Jangan lupa sering cuci tangan. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.